Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Tidak paslah kalau Allah itu kita tempatkan di suatu tempat. Suatu contoh, Allah ada di arsy umpamanya. Ini kurang pas karena Allah itu tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu adalah makhluk. Jadi Allah itu bersama orang yang zikir. Jadi dekat dengan orang yang zikir. Allah itu selalu bersama orang yang rukun. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Maksudnya apa? Maksudnya hidayah, inayah, ma'unah, rahmat Allah itu turun kepada hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 186. Oleh karena itu mohon Bu Rifa dibaca surat Al-Baqarah ayat 186. Pelan-pelan saja supaya tidak salah. Monggo Bu Rifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, tadi sudah dibaca oleh Bu Rifa surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku perkenankan doa orang yang berdoa idza da'ani, ketika berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadapku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk atau selalu dalam kebenaran. Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 186. Ini ada pertanyaan dari beberapa orang, dari beberapa sahabat, bahwa sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita itu? Maka ayat ini turun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadaku wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku itu dekat. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Tidak paslah kalau Allah itu kita tempatkan di suatu tempat. Suatu contoh, Allah ada di arsy umpamanya. Ini kurang pas karena Allah itu tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu adalah makhluk. Jadi Allah itu bersama orang yang zikir. Jadi dekat dengan orang yang zikir. Allah itu selalu bersama orang yang rukun. Jadi Allah itu dekat dengan kita.
Allah itu setiap sepertiga malam ke langit dunia. Maksudnya apa? Maksudnya hidayah, inayah, ma'unah, rahmat Allah itu turun kepada hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir itu. Jadi Allah itu tidak butuh tempat, dekat sekali, ya. Jadi kita meminta kepada Allah, Allah pasti mendengarnya. Karena apa? Allah itu dekat. Sebagai ilustrasi, kalau kita itu ada orang yang jauh, kita panggil, belum tentu dia dengar karena jauh. Kalau orang itu dekat dengan kita, maka kita panggil pasti, atau kita minta sesuatu pasti dia dengar. Dan Allah ini sangat dekat kepada kita, maka kita minta kepada Allah pasti Allah mendengarkan. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ayat selanjutnya adalah ujibu da'watad da'i, aku perkenankan doa orang yang berdoa idza da'ani, ketika ia berdoa kepadaku. Jadi ini adalah syarat supaya doa kita diterima, adalah kita minta, kita doa itu hanya kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Ya, jadi kita hanya minta kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah. Nah, kalau kita minta kepada Allah, doa kita akan diterima oleh Allah. Syarat selanjutnya, falyastajibuli, maka hendaklah kita itu menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan itu didahului dengan menyembah Allah. Contoh, kalau kita tukang batu, kuli batu, itu mendapatkan gajian, mendapatkan bayaran. Kenapa? Karena setelah bekerja. Kalau tidak bekerja dulu, tidak menunaikan kewajiban dulu, tidak dapat gajian. Nah, ini juga kita melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, baru kita minta. Yang selanjutnya, wal yu'minu bi, kita percaya, kita iman kepada Allah, la'allahum yarsyudun, agar kita selalu dalam kebenaran, agar kita mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kita berupaya berdoanya kepada Allah. Sebelum berdoa kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita, dan kita beriman kepada Allah. Sebagai kesimpulan, bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga apa yang kita minta Allah pasti mendengarnya. Karena itu Allah Maha mendengar. Kita berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah, ibu-ibu, selama doa kita itu kepada Allah. Jadi idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku, kata Allah. Kalau kita memohon kepada yang lain, pasti tidak akan dikabulkan. Nah, sementara itu harus kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah dan beriman kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk, sehingga kita selalu dalam kebenaran. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Audio